Gadis itu melihat seorang pembunuh bayaran membunuh ibunya, tetapi dia tetap tenang. Kemudian pembunuh bayaran itu membunuh ayahnya juga, dan dia masih tidak menunjukkan rasa takut sampai dia duduk di depannya. Ya, tapi dia sudah siap. Ketika pembunuh bayaran itu lengah, dia mengeluarkan belati dari bawah meja dan menusuk tangannya, menancapkannya ke meja. Dia kemudian berlari ke kamar mandi dan melarikan diri melalui jendela. Dia bersembunyi di bawah platform di mana peluru tidak bisa mencapainya, dan menaruh chip kecil di mulutnya, persis seperti yang diinginkan pembunuh bayaran itu. Dengan dia mengejarnya, dia melompati tembok dan masuk ke mobil, tetapi dengan cepat menyelam ke selokan untuk melarikan diri saat pembunuh bayaran itu menembak ke pintu masuk. Mereka tidak tahu betapa mereka akan menyesal membiarkannya pergi. Gadis itu, kata Lia, berhasil sampai ke Chicago dan menemukan pamannya. Ya, baru saat itulah dia akhirnya menangis, kan. Keesokan harinya saat makan malam, pamannya bertanya apa yang ingin dia lakukan ketika dewasa nanti. Dia berkata ingin menjadi pembunuh bayaran. Suatu hari dia akan membalas dendam untuk orang tuanya. 15 tahun kemudian, dua petugas polisi sedang makan di mobil mereka. Ketika sebuah sedan tiba-tiba menabrak mereka, seorang wanita mabuk yang bergaya keluar. Ketika petugas menahannya, mereka melihat kalung yang dia kenakan. Dia adalah gadis dari bertahun-tahun yang lalu. Catat Lia, polisi menangkapnya dan membawanya ke penjara, yang memang itulah yang dia inginkan. Malam itu, dia berencana membunuh seorang tahanan. Setelah gelap, Katalia mengenakan pakaian hitam dan menggunakan jepit rambut untuk membuka pintu selnya. Dia memindahkan monitor yang terpasang di dinding, mengambil sendok kopi dan segelas air, dan menuju ke ruang listrik. Di sana dia membuka ventilasi udara, menyelipkan sendok di antara saklar daya dan menusuk gelas untuk membuat tetesan lambat mengatur timer. Kemudian dia memanjat ke dalam ventilasi dan menunggu di dekat kipas yang berputar. Ketika sendok terisi dan meneteskan air ke kabel, listrik padam, menghentikan kipas, dan Katalia dengan cepat merangkak melewatinya. Pada saat itu, penjaga yang mengawasi tahanan pergi ke kamar mandi. Katalia menyelinap di belakangnya dan menjatuhkannya. Dia menyeret petugas yang tidak sadarkan diri ke pintu penjara, masuk ke sel, memaksa target untuk melepas bajunya dengan todongan senjata, menembaknya dan melarikan diri. Ketika polisi mendengar tembakan dan bergegas masuk, mereka hanya menemukan rekan mereka yang bingung memegang senjata. Sementara itu, polisi mengejar Cataglia di atap. Dia melompat ke tepi dan berpegangan pada pagar untuk bersembunyi, lalu kembali ke selnya dan berganti pakaian sebelum penjaga datang untuk memeriksa. Dia berhasil menipu mereka semua. Keesokan harinya, Inspektur FBI Ross tiba di Chicago. Dia tertarik ke sana oleh gambar anggrek yang digambar dengan lipstik di tubuh korban. Dia menyadari kasus itu adalah pembunuhan ke-22 dan percaya pembunuhnya meninggalkan pesan, mencoba membuat dunia memahami sesuatu melalui pola ini.